Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati, netizen, subscriber dari channel Padepokan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara, di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga lebih-lebih nantinya pun mendapatkan sebuah kepahaman. Dan juga setelah mendapat kepahaman, nanti pun tergerak hatinya, mendapatkan hidayah dari Allah, dan juga bisa nanti sama-sama belajar baik dengan kami maupun dengan rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan di seluruh penjuru Nusantara ini. Dan juga tak lupa kami sampaikan apresiasi kembali atau ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran pemirsa semuanya yang setia mendukung dan menyimak dan memberikan support yang selama ini membangun dari channel Padepokan Gaul. Semoga apa yang Anda kerjakan itu pun bisa berbuah baik kepada diri Anda masing-masing, hingga akhirnya bisa dinikmati Anda dan keluarga maupun lingkungan sekitarnya juga. Dan sedikit pemirsa, di kesempatan kali ini, bahwa sedikit narasi dari kami. Di dunia sekarang ini banyak orang tiba-tiba menjadi spiritualis berkah mereka menjalankan amalan-amalannya dari YouTube ataupun menjalankan daripada amalan-amalannya melalui seorang manusia lain, atau dizahzahkan oleh seorang manusia yang memiliki kapasitas tertentu, ataupun yang dimana mereka tanpa melakukan apapun juga konon katanya bisa. Dan sedikit sudah kita bedah di konten yang lalu, salah satunya dari pengalaman rekan kami yang dari Lampung. Itu bisa disimak salah satu bukti nyata tanpa adanya amalan ataupun laku-laku yang khusus, itu pun ternyata manusia bisa membantu daripada sebuah jalur pengobatan. Dan di kesempatan ini ada sebuah pengalaman nyata yang dimana pengalaman ini sudah dikerjakan oleh seorang manusia 5 tahun yang lalu sampai sekarang ini. Dia sering membaca daripada sebuah surat-surat tertentu yang dimana dia menggunakan metode yang dikatakan dia sendiri, yaitu menggunakan metode ru'yah, dan bisa membantu manusia lain, menyembuhkan manusia lain wabil khusus, atau mengobati manusia yang terkena gangguan penyakit atau gangguan sihir. Jika pemirsa jernih dan paham bahwasanya iblis itu pun sudah izin berjanji kepada Allah bahwa akan selalu dari zaman dahulu sampai sekarang ini menggoda dan mengganggu daripada anak cucu Adam. Dan iblis itu sendiri sudah dibekali daripada kesaktian atau kemampuan yang jauh dari akal pola pikir kita sebagai manusia. Dan di kesempatan kali ini kita akan coba ungkap pengalaman nyata ini, yang dimana amalan dari seorang netizen dari Jakarta yang bernama seorang tertentu, tidak saya sebutkan namanya, dan itu bisa membantu dan nyata. Dan sebagai manusia kita akan coba kuak dari sisi gaibnya, gaib apa yang membantu bekerja selama ini, dan dampak apa yang di kemudian hari akan dirasakan jika golongan gaib negatif yang membantu ternyata begitu kiranya. Dan alhamdulillah kesempatan ini saya masih ditemani mediator Mas Ahmad. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam Mas Entis. Sehat Mas Ahmad? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya? Sehat. Oke, ini langsung aja pemirsa, mohon izin mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga video kita nanti dan bermanfaat, amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin semua efek negatifnya dalam tubuh ada teman semua semuanya keluar ruangannya lebih besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dalam seribu Salvira pintu jalan hilang itu semua terkunci, semua gaib yang membantu pengobatan selama ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurjahim Nirwana. Gaib terkuat yang selama ini membantu pengobatan melalui amalan dari ibu. Yang di foto ini yang asli, yang terkuat, ketarik ke tangan saya. Masuk. Semakin ya dari insyaallah. Jika penyusup ataupun penipu teman tubuhmu akan terpotong-potong bahkan meledak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Sangat berbahaya sekali bagi golongan kami tempat ini. Kenapa? Kalau kamu bohong terpotong-potong tubuhmu. Terjebak. Terjebak. Kamu lari tidak bisa. Terkunci. Biarkan saya kabur saja. Nggak bisa. Saya ini Dulu dengan saya di sini. iblis tingkat kecil ini saya. Yang iblis tingkat kecil. Loh, saya tadi bermaksud menarik gaib yang membantu pengobatan ibu-ibu ini. Kok malah kamu yang tarik ke sini? Padahal ibu tersebut itu hanya membaca sebuah surat-surat tertentu, lalu membaca doa-doa tertentu, dan disiapkan air tertentu hingga dia bisa membantu pengobatan. Kok kamu yang tarik ke sini? Atau kamu penyusup otomatis jebol? Ya. Sudah terbuka seluruhnya. Wallah. Kenapa saya bisa mengikuti jasa ibu itu? Karena dia selalu membaca ulang-ulang sebuah mantra. Loh, kok bisa mantra padahal itu wirid Dari ayat-ayat Al-Quran. Loh, segala sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang akan jadi kodam, akan menjadi bangsa gaib, baik itu maksiat, mantra-mantra, tidak sambung, golongan gaib yang fasik-fasik akan membantu manusia. Loh, sepengetahuan kami manusia kalau mengambil sesuatunya dari mungkin kitab suci kan gitu toh, itu digunakan untuk pegangan, wabilus amalan, itu kan katanya kan baik, sesuai dan bagus sesuai ajaran syariat. Namun kenyataannya kok malah kamu yang datang ke sini dan membantu ibu ini. Ceritanya kayak apa awal mulanya? Ceritakan secara runtut. Kamu kan tidak tahu asal usul dari mana nafsunya muncul itu. Dia itu dulu selalu mengagumi orang-orang yang bisa membantu manusia, terus bisa mengobati manusia. Dari situlah nafsu dari ibu itu muncul, terus bisa membantu dari manusia. Dia berguru kepada orang yang dianggap dia pintar, orang yang dianggap dia bisa mengajari sebuah keilmuan. Dia diberikan ijazah dari gurunya, dia lalu mengamalkan berbulan-bulan. Saya yang muncul membantu segala hajat-hajat dia yang perlukan. Loh, selama ini yang dia amalkan itu tidak keluar dari cahaya-cahaya sedikit pun. Sama sekali tidak. Jangan berbohong. Tidak, golongan kami yang bantu. Loh, padahal muncul setiap dia mengucapkan berulang-ulang setiap hari. Padahal yang dibaca itu surat mungkin baik, dan korelasinya manusia kalau yang dibaca hal baik kan otomatis manusia itu percaya bahwa yang membantu dia itu adalah sebuah energi positif atau energi baik. Ya, memang dianggap surat-surat Al-Quran itu memang baik. Dia membaca karena ada keinginan dan nafsu dalam hatinya, bisa mengobati orang-orang. Jadi kalau didasari nafsu bukan karena Allah, itu malah nanti akan menjadi susupan dari golongan kami yang membantu. Benarnya ibu itu sangat jauh itu. Dia itu berbulan-bulan itu tidak ada efeknya mengamalkan. Terus dia bersungguh-sungguh yakini bahwa nanti akan bermanfaat dari amalan itu. Tahun-tahun dia mengamalkan amalan itu. Makanya saya sangat kuat, sangat mendominasi dalam jasadnya. Ya, terus sebagai golongan gaib yang berkategori iblis, kamu ini cara membantu dari ibu tersebut dalam hal pengobatan itu kayak apa? Setahu saya kan dia hanya bercerita, dibacakan ayat tertentu, lalu siapkan air, lalu air itu dibaca surat lagi, lalu diberikan kepada orangnya nanti sembuh. Secara praktek atau secara teknis itu kayak apa cara membantu ibu-ibu tuh? Ya, pertama ya di sekitar-sekitarnya ada yang sakit, dia karena mempunyai keilmuan dari gurunya, dia mempraktekkan pada orang-orang sekitar, dianggap sakit itu. Setelah itu
dia berhasil menyembuhkan orang-orang di sekitarnya. Ini namanya semakin terkenal. Dan cara kamu membantu bekerja bisa menyembuhkan penyakit, kan penyakit konon katanya ada gaibnya. Apa kamu tundukkan dulu gaibnya atau gimana? Ya saya gali lubang tutup lubang. Maksud kamu gimana gali lubang, kayak utang piutang aja, gali lubang tutup lubang? Yang membuat sakit itu jin-jin dalam orang-orang yang membuat sakit itu saya taklukkan. Terus? Saya jadikan pasukan lagi. Kamu saya jadikan pasukan dulu. Nanti ada masanya kamu kembali lagi dalam jasadnya. Yaitu sakit sembuh, sakit sembuh. Sakit yang tidak akan bisa disembuhkan kalau dia meminta bantuan dari ibu itu. Jadi begitu halnya. Terus saya pernah berdialog dengan gaib bahwa jika golongan iblis atau jin siluman membantu manusia, itu kan pasti meminta upah, toh? Apa yang kamu ambil upah dari tubuh ibu itu? Katakan dengan jujur. 2 roh. Duh. Karena saya punya banyak pasukan, saya bisa mendapatkan 2 rohnya. Kok gak meninggal orangnya? Tidak. Karena dalam jasad ibu itu rohnya itu tidak hanya 2, banyak. Ada lebih dari 10. Ya kurang lebih seperti itu. Saya tidak mau menjelaskan itu. Kenapa? Biar orang-orang yang meyakini keilmuannya bisa membantu itu, dia tidak tahu dari golongan apa yang membantu. Oke. Sudi saya menjelaskan itu. Iya ya, kamu nggak sudi boleh. Nggak usah begitulah. Berlagak santai aja, men. Tuan saya itu sudah mematai saya. Kenapa? Tidak usah kamu bercerita lebih panjang lagi, lebih luas lagi kepada orang ini. Kenapa? Salahkah saya? Bahaya. Kok bisa berbahaya? Bisa-bisa saya tidak dikembalikan nanti. Loh, dikembalikan mungkin. Terus ini sekarang saja. Sebelum kita nanti, kan mau dialog dulu saya. Di Nusantara ini kan banyak orang-orang yang muncul dengan kemampuan-kemampuan hebatnya, bisa membantu mengobati orang lain, menghilangkan santet, menyantet, menghilangkan teluh, sihir, dan lain sebagainya. Wabil khusus di timur, seorang ibu-ibu perempuan yang juga disebut juga seorang Ratu Adil di timur lagi, di barat, di tengah, nih. Itu ya. Di timur kan, juga bisa. Dan juga yang berada di stasiun televisi ini, seorang pria itu. Ya. Itu ada runtutannya dengan saya itu sebenarnya itu. Loh, kok bisa begitu? Runtutannya kayak apa? Ceritakan. Ya seperti ibu itu, dia membacakan dengan embel-embel ayat-ayat Al-Qur'an. Nanti sembuh. Kamu nggak bohong. Gitu. Tinggi-tinggi itu tanduknya itu. Bahkan dia hafal dari ayat-ayat Al-Qur'an. Lalu, apa dampaknya jika manusia datang ke tempat atau ke orang seperti itu? Apakah ada dampak buruknya nanti di kemudian hari? Jelas ada. Apa sih dampaknya? Kalau dia terus-terusan berkunjung pada tidak hanya 1 orang, dia nanti akan sakit yang tidak bisa disembuhkan. Memang sakit, nanti sembuh. Paling tidak ada hitungan 1 tahun itu akan kambuh lagi. Bisa lebih cepat lagi, tergantung golongan kami yang mempermainkannya. Tergantung tuan saya itu. Oke, lalu jika manusianya yang diobati dan yang mengobati sudah tidak ada di dunia ini atau di kata lain itu meninggal, itu ya jadi jatah saya itu pasti. Kok bisa? Kan nggak tahu manusia yang minta tolong itu. Biarkan dia itu kan imannya sangat tipis. Dia percaya kepada manusia. Dia tidak tahu seluk-beluknya daripada keilmuan yang membantu dari golongan apa, dia tidak tahu. Dia hanya mengetahui dari orang-orang yang berobat kepada dia sembuh, gitu saja. Itu ya kena juga dari golongan kami. Oh, jadi begitu malah. Nah, undubillahi min dzalik. Lah ngomong-ngomong,
kamu bantu manusia itu ada jangka waktunya apa tidak sebenarnya? Dah, Lalu bisa turun temurun ke anak turunnya apa enggak? Lalu dengan tanpa adanya lelaku-lelaku, mungkin dengan cara seperti itu saja nanti bisa sakti juga anak turunnya kayak. ya nanti ibu itu kan punya anak. Dia nanti kalau mengamalkan keilmuan yang berarti dari guru-gurunya itu nanti lebih mudah, lebih cepat. Ya seperti menitis keilmuannya. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan dia tidak bisa mempelajari amalan-amalan, dia bisa menyembuhkan. Itu Seperti kisah teman saya dulu. ya seperti itu atau tidak itu. Keilmuannya tidak bisa dipelajari, tidak dipelajari, dia bisa langsung otomatis. Lalu kalau ilmu itu tidak dipelajari, konon katanya manusia menyebutnya itu ilmu laduni. Ilmu yang secara nggak langsung tiba-tiba kan gitu. Apakah itu ilmu laduni asli atau palsu kategorinya? Yang saat ini ya kebanyakan palsu. Lo kok bisa palsu? Palsu. Jujur. Palsu. Palsunya kayak apa? Diruntut, diruntut Contohnya dulu gimana? itu dari guru-gurunya itu, meskipun amalannya sama, kalau dari guru-gurunya tidak punya kedudukan, pasti dia akan sembuh yang kelanjutan, nanti akan sakit. Kenapa kamu tertawa? Itu kebanyakan manusia-manusia diselewengkan dari iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Namun di fase sekarang ini juga makin banyak itu orang-orang bisa mampu ini, bisa mampu itu, bukan lebih disedikitkan, lebih banyak. Hal apa sih yang terjadi di alam kamu atau di alam gaib? Kok bisa muncul di dunia manusia itu orang-orang bermunculan tiba-tiba sakti gitu. Ya itu kan golongan iblis berhasil menipu dari manusia-manusia karena nafsunya itu sendiri. Dia pengen dihormati, pengen sakti, bisa mengobati, bisa bermanfaat bagi orang lain. Loh, hal itu malah keliru. Ya keliru tipis. Manusia yang membedakan seperti itu sedikit. Lalu ini yang mau saya tanyakan, ada nggak mungkin yang kamu lihat sekarang ini metode yang baik dan tidak membawa dampak efek samping? Ya ada. Yang kalau mana? ada keliru ya ada yang benar. Yang ya mana yang sedikit. benar? Yang kayak mana? Benar ya manusia itu yang membantu dari golongan malaikat, bukan dari golongan saya. Loh, golongan malaikat membantu kan melalui konon katanya kan jika amalan-amalan itu diambil dari sebuah kutipan tertentu dengan sebuah ijazah manusia tertentu kan begitu. Kenyataannya enggak, malah ini kamu. Yang gimana cirinya? Ya manusia itu dia berguru. Yang guru yang punya kedudukan di sisi Allah, dekat dengan Allah. Itu nanti akan diajarkan sebuah ibadah-ibadah yang benar. Dari ibadah itu nanti keluar malaikat. Ketika dia menjalankan terus, otomatis banyak golongan malaikat yang menyelimuti tubuhnya. Nanti ya otomatis kalau dia terus menerus bisa itu untuk. Oh, jadi begitu. Subhanallah. Oke. Ngomong-ngomong, yang ini saya tanyakan, jika orang itu sudah sembuh, kamu sempat menyebut suatu masa dia akan kambuh lagi penyakitnya. Nah, kalau sudah kambuh dibawa ke tempat itu lagi, apakah bisa sembuh lagi atau nanti kembali lagi menjadi penyakitan lagi atau mungkin langsung sembuh total? Ya intinya kalau orang dia sakit-sakitan, kalau dia tidak menemukan orang yang membantu dari golongan malaikat itu ya dia tidak beruntung, akan sakit terus, bahkan meninggal. Dia belum menemukan orang yang tepat. Kan kasihan itu orang seperti itu. Jelas. Saat di alam gaib nanti orang yang menjadi budak kamu itu kamu apakan? Ya terserah dari golongan iblis. Bisa kami siksa setiap hari. Loh, gak kamu kasih surga seperti janjimu. Surga apa? Ya itu dibalik, itu yang neraka bagi dia. Oke, jelaslah kalau begitu ternyata pemirsa. Jadi lebih berhati-hati dan waspada mengenai daripada sebuah
amalan-amalan yang dimana banyak sekarang ini fenomena amalan-amalan yang dijajahkan dan tidak bersunat begitu. Nggak tahu saya. Wih, jangan pura-pura kamu, jangan pura-pura. Ayo, Untuk apa saya menjelaskan kepada manusia-manusia? Hah, kenapa? Terus yang ingin saya tanyakan kembali ke kamu, perihalnya itu tentang hal ini. Untuk membedakan antara manusia itu yang membawa amalan yang tersambung dan tidak itu di mananya? Secara jasad kan mereka sama-sama manusia. Dan secara jasad pula mereka mengamalkan amalan-amalan ya mungkin baik semua kan gitu. Perbedaannya itu bisa dilihat nggak oleh mata manusia normal. sebenarnya bisa. Terus yang mana cirinya? Coba saja kamu uji. Orang yang bisa mengobati itu. Terus Kalau dia menganggap dirinya itu bisa, itu ya tanda tanya. Sebenarnya sudah jelas itu. Kalau dia merasa bisa, berarti itu udah berarti pasti Itu ya tanda tanya, bukan malaikat, itu saja itu. Itu cara mengetahuinya paling mudah. Ya, Na'udzubillahi min dzalik. Oke. apalagi dia pasang tarif. Wih, Itu sudah jelas-jelas. loh. Dan nafsu mengobati seseorang. Tuh, Jadi hal itu malah lebih jelas kalau dia salah menemukan orang yang bisa menyembuhkan dirinya. Loh, konon katanya kan kalau manusia berobat ditarif kan dia wajar karena yang membantu itu kan bekerja toh. Dia kan bukan ikhlas. Tidak dari ikhlas dalam hatinya membantu manusia. Memang banyak orang yang ikhlas sekarang ini. Loh, banyak manusia berucap ikhlas loh. Kenapa? Ikhlas itu orangnya punya kedudukan. Ikhlas itu tidak bisa diucapkan. Loh, jadi begitu. Oh. Orang yang mengatakan ikhlas ya dia tidak ikhlas. Termasuk orang yang mungkin dianggap alim, dianggap ini dia manusia. Ikhlas. Cuma dalam hatinya itu masih grudel. Kenapa saya tidak masang tarif pada orang yang saya sembuhkan? Itu dia tidak ikhlas benarnya. Oke. Masa tugasmu masih panjang, purnamu? Masih, saya ini muda ini. Pemimpinmu yang terkuat masih di barat. Di barat. Sedang apa? Sedang mengganggu manusia, mengobati manusia macam-macam. Ada yang cari mangsa lagi. Loh, bahkan orang-orang lain nanti akan dibantu halnya seperti ini. Pasti itu semua manusia yang dia suka di ilmu-ilmu itu otomatis akan diseret juga di golongan kami. Bila nafsunya menggebu-gebu. Dan lalu di dunia sekarang ini yang mungkin tidak bisa atau yang mungkin sulit ditipu daya, itu kamu kan menyebut nafsu yang menggebu-gebu. Dan banyak manusia paham teori untuk memperlemah nafsu. Apakah itu tidak bisa digunakan oleh manusia secara nyata? Supaya nafsu mereka tidak menggebu-gebu, lalu mereka sendiri sebagai manusia terselamatkan. Benarnya kalau golongan kami dalam jasad manusia dikeluarkan ya sebenarnya nafsu itu bisa dikendalikan. Terus apalagi dia menyesali dengan menemukan guru yang benar-benar kembali pada Allah, itu saja. Loh, guru kan banyak sekarang ini. Memang banyak. Ya, orang yang sebatu itu bisa disebut guru itu. Dia nanti bisa mengajari orang-orang yang dia sembuhkan. Kamu bisa menyembuhkan orang, kamu amalkan ini. Oke. Terima kasih ya kalau begitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ikatan terputus. Nanti saya tidak bisa mengambil. Apa yang pernah kamu menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya terikat jadi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang ke rantai asli. Ikat langsung ke epin. Terikat lebih kuat ikatan. Tertutup, tidak bisa menyerang, dan benar-benar jika menyerang otomatis akan hancur, meledak, dan luluh lantah dan terlempar, termasuk menyerang.
Sehat Mas? Sehat. Nyambung semua. Sehat ya. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya mengenai daripada hakikat sisi gaib yang membantu pengobatan seorang manusia melalui sebuah amalan. Begitulah kenyataan, memang pahit jika ditelan dengan akal, yang dimana akal kita itu masih tertutup dengan banyaknya nafsu yang berada di akal kita. Sehingga apa? Pemahaman yang akan kita dapatkan pun bukan pemahaman murni, namun banyak daripada gangguan dan tipu daya dari golongan iblis tadi. Dan semoga di kesempatan kali ini bisa membuka sedikit daripada tabir yang masih menjadi tanda tanya bagi para pemirsa semuanya mengenai amalan yang dimana ternyata itu bisa menipu setiap manusia di dunia ini, kurang lebihnya begitu. Dan dari kami bukan bermaksud menghinakan, melecehkan pihak manapun, tetapi ini fakta dan nyata, dan juga pengalaman ini pun tidak pengalaman biasa. Semoga bisa diambil itibarnya dan lebih-lebih bisa diambil hikmah maupun manfaatnya. Kurang lebihnya begitu saja. Dari kami jika banyak kekurangan, kesalahan, itu karena kebodohan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.